Hari ini kita akan membahas terkait pencegahan dan pengendalian pencemaran air. Sebagian besar aktivitas manusia membutuhkan air. Misalnya industri, salah satu kegiatan yang membutuhkan banyak air, sehingga air menjadi kebutuhan primer yang bernilai ekonomis. Selain itu, rumah tangga menjadi pemakai air yang paling banyak. Maka dari itu, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyediaan air, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33. Secara umum, tahapan pengolahan air bersih terdiri dari yang pertama ada pre-treatment, yang dimana di dalamnya adalah merupakan tahapan awal dalam proses pengolahan air dan dilakukan proses fisik pada tahapan pre-treatment. Kemudian yang kedua ada pre-filtration process, proses sebelum penyaringan, di mana pada proses ini dilakukan flokulasi dan juga koagulasi. Kemudian ada sedimentasi atau sedimentation, dan berikutnya ada filtration, penyaringan. Dan untuk penyaringan ini bisa dilakukan dengan dua metode. Bisa menggunakan slow sand filtration atau saringan pasir lambat, atau rapid sand filtration, saringan pasir cepat. Bisa juga menggunakan activated carbon treatment, menggunakan pengolahan karbon aktif. Dan yang terakhir dilakukan pengolahan chemical and final treatment, yaitu pengolahan kimia dan juga pengolahan air. Bentuknya bisa penambahan desinfektan dan setelah itu pendistribusian ke masyarakat. Kemudian bagaimana cara mengolah limbah cair atau air limbah, khususnya untuk industri dan rumah sakit? Limbah cair memiliki pengolahan tersendiri. Pengolahan limbah cair bertujuan untuk mengurangi volume air buangan dan kadar pencemar. Terdapat banyak metode yang dapat dilakukan untuk mengolah limbah cair. Biasanya menggunakan 3 metode pengolahan air limbah, yaitu pengolahan secara fisika atau biasa disebut dengan primary treatment. Kemudian ada pengolahan secara biologi atau disebut secondary treatment, dan pengolahan secara kimia kemudian yang disebut tertiary treatment. Yang pertama, pengolahan secara fisik. Pengolahan air limbah tersebut bertujuan untuk menghilangkan bahan-bahan tersuspensi yang berukuran besar atau yang mudah terapung. Pengolahan secara fisik bertujuan untuk memisahkan cairan dan padatan. Salah satu proses dalam pengolahan fisik yaitu flotasi. Flotasi merupakan proses penyaringan benda mengapung seperti minyak dan lemak. Flotasi dapat menggunakan air flotation atau pemberian aliran udara, dan absorpsi atau reverse osmosis, penyaringan dengan menggunakan membran. Berikutnya yaitu pengolahan secara biologi. Salah satu tujuannya yaitu menurunkan kadar BOD pada air atau biological oxygen demand pada air. Terdapat 2 jenis metode yang sering digunakan, yaitu reaktor pertumbuhan tersuspensi atau suspended growth reactor dan reaktor pertumbuhan lekat attached growth reactor. Reaktor pertumbuhan tersuspensi menggunakan proses lumpur aktif, di mana di dalamnya terdapat mikroorganisme yang mengurai bahan organik dalam air limbah. Sel mikroba membentuk vlog yang akan mengendap di tangki penjernihan. Kemampuan bakteri dalam membentuk vlog menentukan keberhasilan pengolahan limbah secara biologi. Reaktor pertumbuhan tersuspensi
menggunakan proses aerob, di mana bakteri yang digunakan bakteri yang membutuhkan oksigen. Adapun untuk reaktor pertumbuhan lekat, di mana mikroorganisme dilekatkan pada lapisan atau film tertentu yang ada dalam bak pengolahan air limbah. Yang terakhir yaitu pengolahan secara kimia. Pengolahan ini bertujuan menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap, logam berat, zat organik, dan bahan kimia tertentu. Biasanya menggunakan flokulasi, koagulasi, bisa juga bentuknya seperti pemberian klor. Dan pengolahan secara kimia disesuaikan dengan komposisi zat kimia yang terdapat pada air limbah yang diolah. Selanjutnya kita akan menjelaskan tahapan pengelolaan air limbah. Mengolah air limbah merupakan sesuatu yang wajib dilakukan sebelum air limbah dibuang ke lingkungan, karena ketika tidak diolah maka dapat kemudian mengkontaminasi atau mencemari air ataupun perairan yang ada di sekitar industri ataupun rumah tangga. Oleh karena itu, mengolah air limbah menjadi kewajiban bagi setiap pelaku industri pada khususnya. Berikut ini tahapan-tahapan dari pengelolaan air limbah. Tahap pertama yaitu air limbah akan melalui bag free treatment, di mana pada tahapan ini pengolahan akan melibatkan proses fisik yang bertujuan untuk menghilangkan padatan tersuspensi dan minyak dalam aliran air limbah. Beberapa proses pengolahan yang berlangsung dalam tahapan bag treatment yaitu ada screening, kemudian grit removal, kemudian ada equalization dan stroke, dan ada oil separation. Limbah yang telah disaring kemudian disalurkan ke suatu tangki atau bak yang berfungsi untuk memisahkan pasir dan partikel padat tersuspensi lain yang berukuran lebih besar. Tangki atau bak dari pretreatment ini ataupun dalam proses setelah melewati screening sering disebut dengan Griffith chamber, yang cara kerjanya adalah dengan memperlambat aliran air limbah sehingga partikel-partikel pasir jatuh ke dasar tangki atau bak, sementara air limbah terus dialirkan untuk dilakukan proses selanjutnya. Setelah melalui tahapan pengolahan awal atau pre-treatment, limbah cair akan dialirkan ke bak pengendapan atau bak sedimentasi. Metode pengendapan adalah metode pengolahan utama yang paling banyak digunakan pada proses pengolahan limbah cair. Di bak pengendapan, limbah cair didiamkan agar partikel-partikel padat yang tersuspensi dalam air limbah dapat mengendap ke dasar bak. Endapan partikel tersebut akan membentuk lumpur yang kemudian akan dipisahkan dari air limbah ke saluran yang akan kemudian diolah ke tahapan selanjutnya. Selanjutnya tahapan flotation atau pengapungan. Metode ini efektif digunakan untuk menyingkirkan polutan berupa minyak atau lemak. Proses pengapungan atau flotation dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat menghasilkan gelembung-gelembung udara berukuran kecil. Gelembung udara tersebut akan membawa partikel-partikel minyak dan lemak ke permukaan air limbah, sehingga kemudian dapat disingkirkan atau dihilangkan. Bila limbah cair hanya mengandung polutan yang telah dapat disingkirkan melalui proses pengolahan primer atau primary treatment, maka limbah cair yang telah mengalami proses pengolahan primer tersebut dapat langsung dibuang ke lingkungan. Namun bila limbah tersebut juga mengandung polutan yang lain yang sulit untuk dihilangkan melalui proses primary treatment, misalnya agen penyakit atau senyawa organik dan anorganik terlarut, maka limbah tersebut perlu disalurkan ke proses
pengolahan selanjutnya atau secondary treatment. Nah, untuk primary treatment, jadi tahapannya ada bak pre-treatment, kemudian sedimentasi dan flotation. Berikutnya, secondary treatment atau tahapan pengolahan sekunder merupakan proses pengolahan secara biologis, yaitu dengan melibatkan mikroorganisme yang dapat mengurai atau mendegradasi bahan organik. Mikroorganisme yang digunakan umumnya bakteri aerob atau bakteri yang membutuhkan oksigen. Terdapat 3 metode pengolahan secara biologis atau secondary treatment yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada Trichine filter atau saringan dengan menggunakan tetesan, kemudian metode activated sludge atau metode lumpur aktif, dan juga ada treatment phones atau metode kolam perlakuan. Pada metode activated sludge atau lumpur aktif, limbah cair disalurkan ke sebuah bak dan di dalam bak tersebut limbahnya kemudian dicampur dengan lumpur yang kaya akan bakteri aerob atau yang memiliki bakteri aerob. Proses degradasi atau penguraian berlangsung di dalam bak tersebut selama beberapa jam, dibantu dengan pemberian gelembung udara aerasi atau pemberian oksigen, karena bakteri yang digunakan adalah bakteri aerob. Aerasi dapat mempercepat kerja bakteri dalam mendegradasi limbah. Selanjutnya, limbah disalurkan ke tangki pengendapan untuk mengalami proses pengendapan, sementara lumpur yang mengandung bakteri disalurkan kembali ke tangki atau bak aerasi. Berikutnya, tahapan tertiary treatment atau pengolahan tersier. Dilakukan jika setelah pengolahan primer dan sekunder masih terdapat zat tertentu dalam limbah cair yang dapat berbahaya bagi lingkungan atau masyarakat. Pengolahan tersier bersifat khusus, artinya pengolahan ini disesuaikan dengan kandungan zat yang tersisa dalam limbah cair atau air limbah. Umumnya, zat yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya melalui proses primer maupun sekunder adalah zat anorganik terlarut, seperti nitrat, fosfat, dan garam-garaman. Pengolahan tersier sering disebut juga pengolahan lanjutan atau advanced treatment. Pengolahan ini meliputi berbagai proses kimia dan fisika. Contoh metode pengolahan tersier yang dapat digunakan yaitu metode saringan pasir, kemudian vakum filter, kemudian penyerapan karbon aktif, ada juga pengurangan besi dan mangan, dan osmosis bolak-balik. Metode pengolahan tersier jarang diaplikasikan pada fasilitas pengolahan limbah. Hal ini disebabkan biaya yang diperlukan untuk melakukan proses pengolahan tersier cenderung tinggi sehingga tidak ekonomis bagi industri. Selanjutnya, air yang telah melewati tahapan atau pengolahan primer, sekunder, ataupun sampai dengan tersier, maka air tersebut kemudian harus dilakukan pengujian terlebih dahulu. Apakah air limbahnya kemudian tidak membahayakan lagi bagi lingkungan. Bisa dengan menggunakan metode bioassay, artinya kemudian menyiapkan kolam yang dimana di dalamnya ada misalnya biota air seperti ikan dan yang lainnya. Nah, ketika organisme air bisa hidup di air tersebut, maka menunjukkan hasil olahan yang telah dilakukan menunjukkan telah aman bagi ekosistem perairan, dan air tersebut boleh kemudian dibuang ke sungai ataupun badan air lainnya. Kebijakan terkait pencegahan dan pengendalian pencemaran air telah banyak kemudian dituangkan dalam peraturan maupun undang-undang. Seperti misalnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang air untuk keperluan higien sanitasi, dan juga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang air yang digunakan untuk bahan baku air minum. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.
Ada juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2016 Nomor P68 dan juga ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 dan ada juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut. Dan untuk rumah sakit, air limbah rumah sakit spesifik dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit, di mana di dalamnya terdapat bagaimana cara atau prosedur pengolahan air limbah rumah sakit. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019, upaya penanganan limbah cair terdiri dari penyaluran, pengolahan, dan pemeriksaan limbah cair untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan dan lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah cair. Limbah cair dari sumber bangunan atau kegiatan rumah sakit harus diolah dalam unit pengolah limbah cair ataupun sering disebut juga dengan istilah IPAL rumah sakit. Dan kualitas limbah cair harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dibuang ke lingkungan perairan. Dan untuk limbah cair rumah sakit yang termasuk kategori limbah B3, bahan berbahaya beracun, maka limbah tersebut tidak boleh kemudian disatukan dengan limbah yang non B3 atau tidak boleh dimasukkan langsung ke saluran IPA yang non B3, tetapi harus dilakukan pengolahan khusus terlebih dahulu. IPAL rumah sakit harus ditempatkan pada lokasi yang tepat, yakni di area yang jauh atau tidak mengganggu kegiatan pelayanan rumah sakit dan diupayakan dekat dengan perairan atau pembuangan akhir untuk memudahkan proses pembuangan air limbah yang telah diolah yang dimana telah sesuai dengan standar baku mutu lingkungan hidup. Lumpur endapan IPAL yang dihasilkan apabila dilakukan pembuangan atau pengurasan, maka penanganannya harus diperlakukan sebagai limbah B3 karena sangat memungkinkan terdapat banyak sekali polutan pencemar dan berbahaya dalam lumpur yang ataupun endapan yang dihasilkan dari proses pengolahan air limbah. Untuk rumah sakit yang belum memiliki IPAL dapat mengolah limbahnya secara off-site dengan bekerja sama dengan pihak pengolah limbah cair yang telah memiliki izin. Untuk itu, maka rumah sakit harus menyediakan bak penampung sementara air limbah dengan kapasitas minimal 2 kali volume limbah cair maksimal yang dihasilkan setiap harinya. Dan pengangkutan limbah cair dilaksanakan setiap hari. Adapun sumber limbah cair rumah sakit terdiri dari limbah domestik rumah sakit dan limbah medis. Limbah domestik rumah sakit berasal dari kantin, instalasi gizi, kamar mandi, dan toilet. Limbah medis berasal dari ruangan pelayanan medis, operasi, dan berbagai ruangan-ruangan yang dilakukan proses medis lainnya. Sistem jaringan pengumpul limbah cair rumah sakit terdiri dari yang pertama sistem pemipaan limbah cair, di mana setiap kamar ataupun ruangan yang menghasilkan limbah cair akan kemudian diberikan pipa yang akan menuju ke bak penampungan. Yang kedua ada sistem pemipaan unit pengolah limbah, di mana dari bak penampungan akan kemudian disalurkan ke bak-bak yang lainnya seperti bak proses pengolahan biologis, kemudian disinfeksi hingga dilakukan pembuangan air limbah yang telah sesuai dengan standar baku mutu. Terkhusus untuk
limbah laboratorium, limbah cara laboratorium, maka ada proses pengolahan sendiri karena mengandung limbah B3. Nah, ketika kemudian telah dilakukan proses pengolahan, maka akan dibuang, akan ditampung di bak penampung, dan akan diproses bersama limbah domestik rumah sakit lainnya. Berikut tahapan pengolahan limbah cair rumah sakit. Yang pertama, bak pretreatment atau bak penampungan, yang kemudian di mana pada bak ini akan dilakukan proses menetralkan pH limbah, kemudian memisahkan padatan, kemudian memisahkan lemak pada air limbah, dan juga akan dilakukan screening treatment, yaitu menyaring padatan. Tahapan berikutnya, setelah lewati bak penampungan atau bak pretreatment, maka dilakukan proses pengolahan biologi dengan menggunakan bakteri anaerob dan aerob. Ada juga yang hanya menggunakan bakteri aerob atau biasa disebut dengan aeroreaktor. Bakteri dalam bak pengolahan limbah ditumbuh kembangkan pada media khusus. Agar bakteri pengolahan limbah dapat bekerja secara optimal, maka sebelum masuk ke pengolahan biologi, maka air limbah harus dipastikan pH-nya 6-8, kemudian dissolve oksigennya atau DO-nya minimal 2-3 ppm, dan suhunya sekitar 25-30 derajat Celcius. Untuk mengetahui apakah bakteri pengolah limbah bekerja secara optimal atau tidak, maka dapat dilihat dari hasil olahan limbah setelah proses biologi. Ciri bakteri pengolah limbah yang bekerja optimal yaitu warna limbah coklat tua dan busa atau gelembung yang dihasilkan sedikit. Nah, ciri bakteri pengolah limbah yang mengalami stres atau tidak bekerja optimal, maka warna limbahnya yaitu coklat muda dan menghasilkan banyak busa dan gelembung. Nah, ciri pengolah limbah atau bakteri pengolah limbah yang tidak bekerja ataupun mati, maka warna limbah yang dihasilkan berwarna hitam. Tahapan selanjutnya dapat juga diberikan tambahan treatment berupa pemberian desinfektan, namun tidak semua pengolahan limbah cair menggunakan tahapan ini, tergantung dari air limbah yang dihasilkan. Apakah butuh desinfektan atau tidak. Berikut contoh aeroreaktor limbah rumah sakit dan juga bak pengumpul dari pengolahan limbah rumah sakit.